Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah metodologi penelitian ini. Uh, Pada pertemuan ini saya akan memberikan materi tentang penggunaan alat-alat pendukung untuk penulisan karya ilmiah ataupun skripsi ya, dari proposal maupun sampai skripsi. Nah, pada pertemuan ini kita akan berkenalan dengan menggunakan aplikasi aplikasi pengaturan referensi yang bernama Zotero. Nah, seperti apa aplikasinya? Nah, ini dia. Kalau dalam bentuk sudah terinstall, dia seperti ini. Ini mana dia? Ini saya pindah ke tengah nih. Nah, seperti ini dia bentuknya. Zotero kalau sudah terinstall. Jika belum terinstall, silahkan saja cari di di Google ataupun di mesin pencarian lain seperti ini. Zotero. Nanti ada petunjuk untuk mendownloadnya, dan ini gratis, tidak berbayar. Apakah ada aplikasi lain selain Zotero? Ada, ya ini Mendeley. Tapi kali ini saya menyarankan menggunakan Zotero saja, tidak menggunakan Mendeley. Namun jika Anda ingin menggunakan Mendeley, ya silahkan, tidak apa-apa. Karena menggunakan aplikasi ini lebih baik dan lebih gampang dalam pengaturan referensi, baik referensi untuk penulisan footnote maupun referensi dalam penulisan daftar pustaka di belakang nanti atau bibliografi. Itu akan lebih mudah, lebih gampang. Nanti saudara akan paham mana yang perbedaan penggunaannya. Nah, apakah selain di mana namanya? Selain Zotero sendiri di Word bisa dipakai aplikasi ini? Ya, aplikasi ini bisa sinkron dengan Word. Jadi nanti akan sinkron dengan Word. Maaf, ini sepertinya gangguan. Jadi oke. Jadi nanti dia Anda akan lebih gampang dalam mengatur untuk penggunaan referensi, dan pastinya juga lebih simpel penggunaannya. Nah, aduh, macet pula ini. Oke, nah ini dia contohnya. Jadi nanti Anda tinggal ini saja, tinggal di download ini di sini, di download. Nanti dia akan otomatis menyesuaikan untuk Windows Anda. Silahkan di download. Kemudian yang ini, yang sebelah sini yang untuk browser. Fungsinya apa nanti? Fungsinya yang untuk browser nanti untuk mencari metadata atau metadata dari referensi yang kita rujuk. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Nah, ini nanti kalau sudah diinstal ini, silahkan tengok di pojok atas dekat layar yang ada muka saya itu. Nah, itu ada save to Zotero. Nah, ini sudah terinstall atau terkoneksi Zotero dengan ini, Zotero-nya dengan browser kita. Kita menggunakan, saya menggunakan
browser misalnya Chrome, nanti dia terkoneksi. Ketika Anda menggunakan Mozilla dan lainnya, nanti dia akan terkoneksi. Nah, seperti ini. Jadi ini ada logonya kan, Mozilla plus browser. Jadi ada konektornya. Nah, hasilnya di atas ini. Nah, ini dia. Yang ada tulisan save to. Oke, saya anggap tidak perlu saya praktekkan tentang install ini. Nanti Anda silahkan cari di panduan di internet, baik dari blog maupun YouTube yang lain. Kita akan langsung coba mengaplikasikannya menggunakan ini. Saya sudah download satu tugas proposal yang kemarin, yang kebetulan masih saya buka. Jadi ini dia, apa namanya? Ini dia itunya, yang akan kita coba. Jadi ini misalnya bisa saya pastikan bahwa proposal ini itu tidak menggunakan aplikasi Zotero sebagaimana yang saya sarankan yang saya sarankan di awal, di petunjuk ini. Saya sarankan di petunjuk tugas di Google Classroom, ya kan. Nah, ini tidak menggunakan Zotero ini. Nah, ini menggunakan apa namanya? Ya hanya Ctrl F, Ctrl Alt F, kemudian muncul footnote gitu kan. Nah, kalau menggunakan Zotero nanti dia berbeda tampilannya dengannya. Oke. Ketika Anda hendak menggunakan Zotero, maka Zoteronya, aplikasi Zoteronya, lihat di bawah yang saya klik ini sudah harus diaktifkan. Nah, ini dia. Maka aktifkan seperti ini. Nah, dia terbuka dulu layar Zoteronya. Agak berat ini karena saya share screen ya. Jadi agak berat. Nah, jadi terbuka Zoteronya. Nah, ini kalau saya punya ini sudah banyak referensi yang ada di dalam. Saya anggaplah kosong lah gitu ya. Saya bikin folder baru saja. Karena berat ini. Oke. Latihan. Metopen hukum. Nah, ini ya. Jadi saya bikin folder baru. Folder baru ini di sini ini kan. Nah, ini kosong. Nah, ini dalam posisi kosong kan. Oke, saya mau isinya dari mana? Saya cari referensi dari internet ya, seperti yang biasa Anda lakukan kan. Nah, maka cari referensi dari internet. Oke, kita bukalah apa namanya tadi, browser tadi. Nah, seperti yang dulu pernah saya sarankan, mencari referensi untuk tugas-tugas kampus, jangan mencari di Google yang umum, tetapi carilah di Google Cendekia ini. Nah, di Google Cendekia ini nanti akan ada banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa Anda jadikan referensi. Bahkan sebagian buku-buku juga nanti terekam ataupun dapat dilakukan dengan mudah. Jadi ketika Anda menggunakan Google Cendekia, yang nanti web-web atau berita-berita itu tidak muncul di sini. Yang muncul di sini hanya apa namanya? Hanya yang muncul di sini hanya yang naskah untuk keperluan apa namanya? Ya akademik lah. Ya baik jurnal, tapi naskah-naskah yang PDF, yang ada PDF-nya ataupun cuplikan dari buku yang akan muncul disarankan di sini. Oke. Kita akan mencoba cari tentang misalnya keluarga sakinah lah. Apa keluarga sakinah? Keluarga sakinah, berapa banyak keluarga sakinah dalam mesin pencarian ini. Nah, ini dia. Banyak kan ternyata keluarga sakinah itu banyak. Nah, ini banyak nih, ada jurnal, ada macam-macam penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah mawaddah dalam tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir.
implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Nah, ini jurnal-jurnal semua ini. Keluarga sakinah dan tantangan global. Nah, ini banyak sekali ternyata apa namanya jurnal ataupun karya-karya lain yang membahas tentang keluarga sakinah. Nah, bagaimana cara kita mengambil metadata buku ini, Nah, kembali ke atas tadi, ke atas nih gambar saya di pojok kanan ini. Nah, yang atas ini tadi ini Zotero kan, warnanya tidak putih, sekarang menjadi biru. Nah, artinya kita bisa menyimpan metadata ini di dalam Zotero ini. Artinya Zoteronya aktif, seperti ini dia. Nah, judul-judul ini kemudian mana yang menurut Anda akan Anda ambil? Oke, saya misalnya ngambil karakteristik keluarga sakinah dalam Islam. Oke, terus saya mengambil misalnya penafsiran ayat keluarga sakinah. Oke. Terus saya ambil ini lagi apa namanya keluarga sakinah dan tantangan globalisasi misalnya. Nah, ini dia. Nah, oke, sama satu ini misalnya begini, ada 4. Nah, kita tekan oke saja. Sip. Oke. Nanti dia akan nyimpan. Nah, seperti ini nih. Nah, dia akan nyimpan di folder yang tadi saya bikin. Nah, jadi di folder yang saya bikin ini dia akan menyimpan. Nah, termasuk sudah ada PDF-nya di dalamnya. Ini mungkin tidak ada PDF-nya ya kali ya. Artinya metadata ini itu sudah ada langsung di dalam folder di aplikasi Zotero tadi. Nah, ini coba kita buka ya. Nah, itu dia. Ada 4 tadi ini kan. Ada semua barang ini. Nah, folder ini apa fungsinya? Untuk memudahkan ini dia. Ini yang disebut metadata. Jadi judulnya, judul artikelnya ada di sini. Oke, sekarang ini kan kalau jurnal, kalau buku bagaimana Pak? Saya mau memasukkan buku ke dalam ini kan tidak dapat di internet metadatanya. Metadata itu yang ini loh ya, yang judul, penulis, publikasi dan seterusnya yang sisi sini ini namanya metadata. Nah, itu tidak ada. Bagaimana caranya? Bisa dimasukkan manual seperti ini. Oke. Nah, ini kan pilih buku. Nih, nampak ini pilih buku. Nah, kemudian ada kolom kosong, tulis judulnya. Misalnya membina keluarga sakinah menurut agama Islam dan Katolik. Nah, misalnya gini ya. Penulis pertama penulisnya itu misalnya oke, saya sajalah ABD salah, ini nama terakhir ABD Rahman. Nah, ini sudah ada nama saya tinggal saya ginikan aja, jadi Rahmannya sudah ada di depannya. Ini dia. Oke, ABD Rahman, dia bisa membalik sendiri. Kalau penulisnya mau ditambah, ada editor lagi misalnya. Biasanya kalau penerjemah kan, kalau kita terjemah ditambah nanti ada penerjemahnya. Nah, ini bisa ditambah apa penerjemah dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak terjemah ya nggak apa-apa. Abstraknya karena ini buku tidak ada abstrak ya. Ini pilihannya buku. Jadi nanti dimasukkan saja tempat terbitnya. Terbitnya di mana? Bintan misalnya, nama penerbitnya apa? Stein Sarpres. Kapan terbitnya? Tahun 2020. Misalnya begitu. Nah, yang lain mau diisi ISBN-nya diisi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting kan yang harus muncul ya ini dia. Penulis, judul, penerbit,
nama tahun tempat terbitnya dan tahun terbitnya. Nah, ini cukup di enter muncul di sini. Nah, ini ada. Oke. Jadi begitu caranya semuanya ketika memasukkan manual. Begitu juga tadi caranya ketika hendak mencari di internet atau apa namanya? Ya sekarang kan banyak tuh buku-buku PDF yang bertebaran di dunia maya. Ya mungkin cari metadatanya susah, ya udah ketik manual aja, masukkan manual saja buku daftar buku itu gitu kan. Nah, ini penggunaan awalnya. Kita lanjutkan coba ke penggunaan memasukkan ini ke dalam proposal. Oke. Ini saya contohkan, ini siapa ini? Udahlah, ini kan. Nah, tadi misalnya kita mau pasang footnote. Oke, di sini ya. Ini manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk Allah, bla 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 bla. Ini footnote-nya yang kayak gini referensinya dari mana? Kalau kita menggunakan Zotero, Zoteronya tadi, oke, maaf ya sebelumnya. Nah, untuk menggunakan di sini Zoteronya tadi harus disetting dulu di bagian sini. Nah, ini apa namanya? Nanti disetting harus agar connect dia dengan, nah ini dia, ini kan yang connect dengan apa namanya Windows kita. Ini Word, Zotero Word for Windows Integration. Jadi ini dia. Nah, sudah ada di sini. Jadi ini sudah connect ya. Nanti jangan lupa nanti setelah install Zotero nanti di bagian tadi di perkakas tengok ini diaktifkan dulu. Nah, nanti diaktifkan. Ini sudah aktif. Nah, oke. Sekarang kita coba menggunakannya. Nah, nanti dia muncul di sini di atas ini Zoteronya. Oke, ini diklik. Nah, Zoteronya diklik. Tapi ingat ya, aplikasi Zoteronya harus tetap terbuka biar dia bisa berjalan. Nah, ini kan tadi di sini kita mau pasang footnote. Nah, tekan di sini. Dia tidak bisa Ctrl F ya, Ctrl Alt F nggak bisa. Dia harus tekannya manual. Dia begini. Tekan, klik double. Nah, karena ini belum memilih gaya footnote-nya, maka kemudian kita harus pilih gaya footnote-nya dulu. Nah, karena menggunakan catatan kaki di kampus kita itu menggunakan ini nih yang sudah biru ini Turabian 8. Bukan Turabian 9. Turabian 8 ini ada catatan kakinya. Nah, pilih catatan kaki. Kalau misalnya belum muncul Turabiannya, klik yang ini, manage style nanti. Klik manage style, cari apa namanya? Mana dia? Nah, ini nanti dicari Turabian, bisa di sini. Get, tuh di sini cari, ketik Turabian gitu. Nanti akan muncul. Nah, ini akan muncul. Tapi punya saya sudah saya masukkan Turabiannya. Oke. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke sini ketika hendak memasangnya. Oke, nah pilih Turabian ini. Klik OK. Jadi biar yang ini catatan kaki, yang ini biarkan saja. Nah, klik OK. Nah, klik OK. Baru kita klik ini lagi. Sudah ada rupanya. Kalau dia tidak muncul, klik lagi. Nah, di sini nanti Anda ketik aja misalnya siapa tadi, ingat bukunya atau ingat judulnya. Misalnya ABD Rahman tadi yang mau dimunculkan gitu kan. Nah, maka yang ABD Rahman ini nanti muncul. Nih keluarga Sakinah tadi itu ya, yang bawah keluarga Sakinah. Ini akan muncul. Nah, Anda tinggal klik begini. Kalau mau masang halaman, klik di kursornya di tengahnya sini gini. Nah, klik gini. Nah, misalnya halaman berapa? Halaman 10. Tik 10. Tekan enter. Dah. Nah, oke. Satu saja kan. Tekan enter lagi. Sep.
Nah, masuk barang itu. Nah, ini kan. Nih, nomor satu ya. Yang tadi ini nomor satunya di sini kan. Nah, sekarang Mas pakai aplikasi di sini nomor satunya. Jadi kita lihat di bawahnya. Ini dia. Nah, ada di sini kan. Dia otomatis. Nah, otomatis kayak gini. Nggak ketik-ketik lagi. Nah, terus oke. Kita loncatkan. Nah, terus di sini. Wah, ini di sini mau dipasang footnote lagi misalnya. Kita pasang lagi footnote-nya. Nah, ini membina. Oke, tadi sudah membina keluarga sakinah ya kan. Nah, dia gini. Kita ulang lagi misalnya ya Rahman ini gitu kan yang tadi dia yang atas sudah kalau dia kutipan berarti dia sudah pernah di sudah pernah dirujuk, sudah pernah ada footnote-nya sebelumnya, maka ketik yang kutipan ini. Oke. Nah, oh ternyata saya tidak hanya satu untuk menguatkan pernyataan yang di sini. Footnote-nya tidak hanya satu, tapi juga dua gitu. Oke, masukkan lagi. Nih keluarga Sakinah. Mana yang ini misalnya dari jurnal ini. Nah, masukkan. Boleh dua-duanya. Dia hasilnya akan seperti ini. Enter. Nah, diproses. Jadi seperti ini. Yang ini ya, yang jadi nomor 3. Yang nomor 2 kan yang aslinya. Jadi nomor ini. Nah, karena tadi dia apa namanya? Yang pertama karena sudah kita besarkan coba ya. Nah, yang pertama itu karena sudah ada, yang ini kan sudah ada apa namanya, sudah dikutip yang pertama kali. Nah, yang kedua dia munculnya begini. Nama terakhirnya Rahman membina keluarga sakinah menurut agama Islam dan Katolik. Karena tidak dimasukkan halamannya, dia tak muncul halamannya. Nah, tapi nanti bisa diperbaiki. Nah, terus buku yang kedua ini Siti Khadijah, karakteristik keluarga sakinah dalam Islam. Rausan Fikr, judul nama apa namanya? Rausan Fikr, nama majalah, nama jurnalnya. Ini muncul dia begini. Nah, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti di yang apa namanya, yang jurnal ini dia hurufnya jadi huruf besar, nanti diubah aja. Diubah dari aplikasi yang di sini, nanti di sininya kan judulnya huruf besar semua, diubah menjadi huruf kecil biar dia sesuai standar. Nah, ini begini. Jadi kalau dua. Nah, kalau misalnya oh halamannya salah, kita mau memperbaiki, klik aja lagi. Taruh kursornya di sini. Nah, di dalam footnote ini klik lagi. Nah, ini dia nanti bisa diperbaiki. Oh, ini tadi mau ditambah halaman menjadi halaman 12 misalnya kan. Nah, yang ini ditambah halamannya, ini halaman 45 misalnya. Jadi gitu. Nah, tekan enter, dia memperbaiki sendiri. Nah, dia memperbaiki sendiri. Nah, nanti Anda tinggal ratakan saja, dikontrol aja A gitu misalnya kan. Diratakan sesuai dengan ketentuan dari kampus, misalnya harus ratakan dengan atas. Naskah ini kan dia tidak sesuai ketentuan nih. Mestinya yang ini ada di pinggir sini gitu kan. Yang ini ada di pinggir sini naskahnya. Jadi masuklah segini gitu kan. Nah, masuk satu gini. Nah, jadi masuk seperti ini. Nah, terus kemudian dia diatur, diratakan kanan kirinya pakai ini. Sama saja. Tapi itu nanti terakhir. Nah, rata kan kanan kiri. Fontnya diganti juga menjadi Times New Roman. Nah, Times New Roman. Ya otomatis gampang sekali. Oke, jadi yang lain-lainnya lagi, misalnya di ini footnote berapa tadi ya? Nah, di bawahnya sedikit lagi. Nah, ini misalnya mau pasang footnote lagi. Nah, footnote dengan buku yang lain, Kak Zoteronya. Nah, mana keluarga sakinah nih kan? Nah, masukkan. Nah, gampang dia nih.
Nah, terus bagaimana memunculkan di belakang? Oke, ketika ini sudah selesai semua, ya begitu seterusnya. Dia tidak ada ibit-ibit ya. Kalau yang ini dia tidak ada ibit-ibit. Jadi untuk kutipan yang kedua, untuk referensi yang kedua yang setelah dipakai, dia nanti atau otomatis menggunakan nama belakang sendiri. Kemudian judul. Kalau misalnya mau dimodif judulnya karena kepanjangan boleh. Misalnya kayak yang ini. Nah, ini mau dipotong, membina keluarga sakinah misalnya Abdurrahman, nah dipotong aja sampai sini, itu nggak apa-apa karena terlalu panjang. Nah, kalau yang sudah pengulangan itu kan ini cuma 3 kata yang sekiranya gampang dipahami. Nah, dia begini, ya boleh dipotong. Nah, nanti ada pemberitahuan apakah akan mengikuti yang diubah atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya ini kan dia nggak ada ibit. Kalau ini boleh nanti dimodifikasi. Kita ulang lagi ya. Ini Mustafa ya. Di oke, mana tadi? Itu paragraf ini nomor 5 ya. Yang tadi itu yang Mustafa nomor 5. Kemudian kita mau pakai di bawahnya sedikit lah. Di sini kan Mustafa lagi gitu karena sama masih di Mustafa misalnya kan. Nah ini kan tadi halaman berapa Mustafa ini? Misalnya halaman 34 misalnya. Nah, ini dia. Nah, nanti munculnya begini dia. Tuh. Yang sorry. Jadi kalau yang Turabian, yang dia Turabian otomatis ya bisa ibit. Maaf. Kalau yang Turabian edisi 8 otomatis sudah bisa keluar ibitnya. Nanti Anda tinggal miringkan saja selesai. Nah, keluar ibit, ada titiknya sendiri. Nah, ini banyak yang ketinggalan. Ibit itu titik setelah titik koma baru halaman. Nah, ini boleh dimodifikasi menjadi misalnya H34, boleh dibikin gini. Kalau dia tak muncul, kalau pakai hal semuanya yang penting dia seragam. Kalau pakai H saja dia seragam. Atau hal semuanya. Kalau HLM semuanya. Jangan nanti dicampur-campur dalam satu skripsi, ada H, ada hal, ada HLM dan seterusnya. Jadi keluar begini dia ibitnya ya. Maka ini akan lebih gampang. Oke, seterusnya bagaimana memunculkan di daftar pustaka. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang untuk memunculkan daftar pustaka. Ini ya misalnya ya. Oke, kita ke bawahkan aja yang ada ini dulu. Nah, ini kita ke bawahkan. Ini daftar pustaka. Setelah diketik daftar pustaka ini, nah taruh aja kursornya di sini ya. Kursornya di sini. Ini Anda klik yang ini. Tengok di pojok kiri atas. Nah, yang ini diklik. Nanti dia akan berubah. Dia akan bertambah di sini. Ini dia. Otomatis ngurut berdasarkan abjadnya. A, B, C, D, E, F, G-nya. A ke Z ya. Otomatis cantik dia jadinya gitu. Oke. Ya kalau misalnya di kampus aturannya dia ini tidak antara yang atas dengan bawahnya tidak berjarak. Ya diatur aja nanti di blok. Nah, di blok diperbaiki. Setelah di akhir. Ininya ratanya diratakan. Kemudian diperbaiki. Oh, ini biasanya karena di sininya dia ada angkanya. Nah, ini kita nolkan saja, single spasi saja. Oke, Kak. Nah, jadi rata dia. Jadi dia ini sudah otomatis terbikin sendiri. Gampang sekali menggunakan aplikasi aplikasi Zotero. Nah, hampir sebagian besar dari tugas proposal, sebagian daripada proposal Anda yang kemarin itu, sebagian besar tidak menggunakan aplikasi Zotero. Dan bahkan ada yang membuatnya acak-acakan dan sembarangan, hanya sekedar asal jadi. Nah yang begitu, ya saya minta maaf itu ya poinnya sangat rendah sekali karena Anda tidak serius dalam membuat proposal sementara waktu dari tugas Anda itu menurut saya sudah cukup lah waktunya, cukup panjang, hampir 3 minggu kan tugas itu, tapi mungkin Anda tetap ya terlalu tidak ini
mungkin menyepelekan dengan tugas kuliah ini gitu kan. Ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sampai nanti di UAS kita, karena UAS kita adalah proposal utuh, yaitu dari latar belakang sampai sistematika penelitian. Nah, ini saja untuk pengenalan menggunakan aplikasi ini. Apakah aplikasi yang lain ada? Ada. Mendeley ada Mendeley, tapi saya kasih contoh yang ini saja. Mendeley juga nanti bisa di-download. Cara penggunaannya beda, terutama cara mencari metadata, cari referensi, memasukkan referensinya nanti berbeda. Nah, ini saja untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.